Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Senyum ceria. Allahu Akbar. Yes. Baiklah anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Eko. Di sini Pak Eko akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 semester genap di bab 4, yaitu mari kita sholat. Untuk itu simak baik-baik materi kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita refreshing dulu untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Menjaga Kesucian. Dengan versi lagunya Sebelum Kita Makan Dek. Nah, yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Sebelum kita sholat dek, mari berwudu dulu. Jagalah kesucian dek, sebelum kita sholat. Ayo sholat jamaah, jangan sampai lengah. Sholat jangan ditunda. Ayo sholat jamaah, jangan sampai lengah. Sholat jangan ditunda. Nah, demikian anak-anak, semoga memotivasi kalian semuanya dalam mengerjakan sholat jamaah dan tidak menunda-nunda sholat. Selanjutnya, sebelum kita sholat, mari kita mengenal tentang bersuci terlebih dahulu. Bersuci artinya menghilangkan hadas dan najis. Nama lain dari bersuci adalah toharoh. Nah, hadas itu apa sih? Hadas adalah keadaan yang tidak suci, sedangkan najis adalah kotoran yang menyebabkan kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, bagaimana cara kita mensucikan hadas dan najis ini? Kita lanjutkan materinya. Sebelum kita ke materi, sebelum kita materi tentang bagaimana membersihkan hadas dan najis, ya perlu Pak Eko sampaikan alat untuk bersuci terlebih dahulu. Di antaranya air, batu, tisu, kayu, kertas, dan debu. Selanjutnya, nah, macam-macam air. Ada air sumur, air sungai, air danau, air hujan, air salju, dan air embun. Nah, ini adalah air-air yang suci yang dapat anak-anak gunakan untuk bersuci. Nah, ini tadi bagaimana cara membersihkan hadas dan najis. Nah, ada beberapa cara bersuci anak-anak. Yang pertama yaitu berwudu, mensucikan dari hadas kecil. Yang kedua yaitu tayamum, bersuci dengan menggunakan debu. Ya, kalau tidak ada air, maka kita berwudu dengan tayamum menggunakan debu untuk menghilangkan hadas kecil juga. Lalu selanjutnya tata cara bersuci yaitu dengan istinja. Nah, istinja itu membersihkan kubul atau dubur. Istinja yang menggunakan batu itu disebut istijmar. Lalu bagaimana cara bersuci selanjutnya? Yaitu dengan mandi. Ya. Mandi meratakan air ke seluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar. Lalu ini ada doa masuk toilet.
Nah anak-anak, tadi sudah Pak Eko jelaskan beberapa tentang tata cara bersuci. Nah untuk itu ada beberapa doa ya ketika kita berdoa di kamar mandi ketika mau istinja. Nah istinja tentunya dalam kamar mandi atau toilet ya, itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, yang artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari godaan setan jantan dan dari godaan setan betina. Selanjutnya, selain doa masuk toilet ya, juga ada yaitu doa keluar kamar mandi. Selanjutnya doa keluar kamar mandi atau toilet. Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Yang artinya, dengan mengharap ampunanmu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah mensejahterakan. Lalu selanjutnya materi kita yaitu tentang pengertian sholat. Nah, menurut bahasa, sholat artinya doa ya anak-anak. Menurut istilah, sholat artinya suatu gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, kita mesti mengenal sholat ini lebih dalam. Apa saja yang perlu kita ketahui tentang sholat? Yaitu sholat sendiri. Ketika kita melaksanakan sholat sendirian, itu disebut dengan munfarid. Sedangkan sholat bersama itu disebut berjamaah. Sholat sendiri pahalanya hanya 1 derajat, sedangkan jika kita melaksanakan sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk sholat berjamaah. Kemudian kewajiban sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sehari semalam kita melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu. Di antaranya adalah Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nah, sholat itu dipimpin oleh seorang imam. Yang mengikuti imam itu disebut makmum. Jelas anak-anak? Iya, mudah-mudahan kalian paham ya. Kemudian bagaimana kita maknai sholat itu tadi ya. Kita sebagai seorang muslim wajib melaksanakan sholat. Nah, maknanya apa? 1. Sebagai tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia mendirikan tiang agama, menegakkan tiang agama. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, berarti dia merubuhkan agama. Yang kedua, menentukan baik buruknya amal kita ya. Jadi kalau kita sholatnya baik, insya Allah amalan kita juga baik. Yang ketiga, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberi berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wajib bersyukur dengan perbuatan, yaitu caranya dengan menjalankan sholat. Kemudian sebelum kita mengakhiri materi kita, Pak Eko akan menguji kemampuan kalian, yaitu dengan evaluasi. Ya, disimak pertanyaannya baik-baik. Nomor 1, nama lain dari bersuci adalah titik-titik. Yang kedua, menghilangkan hadas dan najis disebut titik-titik.
Yang ketiga, istinja, tidak boleh menggunakan barang yang titik-titik. Yang keempat, sholat sehari semalam ada titik-titik waktu. Yang kelima, sholat yang dikerjakan sendiri disebut titik-titik. Nah, tentunya jika anak-anak tadi menyimak apa yang sudah Pak Eko sampaikan, bisa menjawab untuk latihan evaluasi ini. Nah, demikian tadi anak-anak beberapa materi yang dapat Pak Eko sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan untuk anak-anak sekalian. Mudah-mudahan anak-anak juga diberi kekuatan untuk dapat belajar dengan baik dan rajin sehingga dapat mencapai cita-cita yang anak-anak inginkan. Demikian dari Pak Eko, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.